Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seberapa kita yang hadir saat ini, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Kita merenungkan betapa kasih Allah yang sungguh luar biasa, yang kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sepanjang minggu ini banyak hal yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk datang menyembah dan meninggikan nama Dia. Mari kita gunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan segalanya bagi kita. Saat ini kita akan meninggikan dan menyembah Dia, memuliakan nama-Nya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi-Ku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untuk dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku benar Tuhan. Haleluya. Selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita akan katakan ini. Haleluya, Kau Bapa yang mengasihi. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu
setia akan buka dalam doa. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Kaulah segala, ungkapkan dengan segenap hatimu, Dialah segalanya bagi kita. Di dalam dan angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Kerajaan, yes, amin. Itulah bagian dalam hidup kita. Hanya Yesus yang kita pandang dalam hidup kita ini. Oh, selama hidup kita di dunia, tujuan kita adalah mengasihi Yesus. Dan memuliakan nama Yesus. Itulah ungkapan hati kami masing-masing di hadapan Tuhan Yesus. Bahwa di dalam hidup kami di dunia ini, kami mau serius mengasihi Tuhan. Kami mau serius menghormati Bapa di surga. Dan kami mau hidup selaras sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Dan pagi hari ini kami boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau kami masih bisa datang ke tempat ini. Bukan merupakan gagah dan kuat kami ya Tuhan. Tetapi oleh karena roh Allah yang begitu besar mendorong kami untuk kami bisa datang ke tempat ini. Dengan satu tujuan kami beribadah. Hanya kepada pribadi yang maha suci. Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu Tuhan layakkan setiap kami yang hadir saat ini. Agar supaya kehadiran kami di tempat ini Tuhan tidak tolak. Tetapi Tuhan perkenankan kami untuk kami bisa datang beribadah kepada Engkau ya Yesus. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Yang sudah kami perbuat dalam kehidupan kami seminggu yang lalu. Kuduskanlah kami semua. Agar supaya kami boleh kudus menyembah Allah kami yang maha kudus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, rangkaian ibadah kami pada saat ini kami taruhkan, kami letakkan di atas nama yang indah dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan, kekasih jiwa kami, juru selamat kami berdoa. Amin. Apapun dalam kehidupan kita yang terjadi, kita tetap percaya dan kita tetap berpegang teguh kepada janji kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika kita selalu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup ini, kami tetap berpegang teguh kepada janji firman. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewati gunung yang tinggi, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu
percaya padamu. Kita akan pujikan ini lebih sungguh-sungguh lagi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman, dan sembuhkan, Kau bersabda, dan selamatkan. Haleluya, tiada yang mustahil Tuhan bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, haleluya, Kau berfirman Tuhan. Kami yakin Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Engkau bersabda bagi kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Lebih sungguh-sungguh lagi. Kau berfirman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Engkau bersabda Tuhan untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Bagimu Yesus, ku percaya padamu. Yesusku, katakan sekali lagi, Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Percaya padamu. Haleluya, kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Terbukti kasih-Mu senantiasa Engkau nyatakan bagi kami, dan kami sungguh-sungguh merasakan betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami. Engkau menolong kami dalam segala aktivitas kehidupan kami. Engkau memberkati kami, dan banyak hal yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, urapi kami semua, supaya kami dapat mengerti dan memahami isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, supaya apa yang akan hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada-Mu. Kami semua diteguhkan dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Salam, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan langsung membuka firman Tuhan.
salah satu bagian yang akan kita renungkan bersama di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca bergantian, Bapak Ibu akan membaca ayat yang ganjil, saya akan membacakan ayat yang genap. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 16, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Iya. Saya akan bacakan ayat yang genap, nanti Bapak Ibu akan bacakan ayat yang ganjil. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Ya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari Kamis kemarin kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini merupakan sebuah kelanjutan dari firman Tuhan yang saya sampaikan hari Kamis yang lalu dengan sebuah tema kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Membuktikan bahwa surga itu nyata. Merupakan suatu tempat yang pasti. Tuhan Yesus naik ke surga. Yang kita renungkan pada hari Kamis yang lalu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Jadi ada perpindahan tempat. Tuhan Yesus yang awalnya bersama-sama dengan para murid lalu naik ke surga, membuktikan bahwa surga itu merupakan sebuah tempat yang pasti. Selanjutnya Stefanus melihat langit atau surga terbuka dan anak manusia, Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu Rasul Paulus dibawa ke surga dalam sebuah penglihatan. Yohanes melihat penglihatan tentang surga, lalu menuliskannya di dalam kitab Wahyu. Elia naik ke surga, Henok terangkat ke surga, dan banyak nats firman Tuhan yang lain, baik itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, berbicara tentang surga. Nah, jadi surga itu betul-betul sebuah tempat yang ada. Tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3.
Selanjutnya Yesus memberikan upah kepada orang yang hidup seturut dengan kehendaknya. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini masih dalam sebuah tema kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan renungkan 3 hal. Yang pertama, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat dia, yaitu Tuhan Yesus sendiri, tinggal lebih dekat di dalam hati kita. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Lalu Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Bagian teks yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Selanjutnya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Dan yang ketiga nanti kita akan renungkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memungkinkan dia menjadi pembela kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari kita simak satu persatu bagian yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Yang pertama, Yesus naik ke surga memungkinkan dia tinggal lebih dekat di hati kita. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ya. Berbunyi demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa Yesus adalah Raja. Amin Bapak Ibu. Dia adalah Raja yang berdaulat. Raja yang akan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Next, selanjutnya kita akan renungkan di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Tadi dikatakan bahwa aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Teks ini berbicara kepada kita, kepada para murid-murid Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan para murid-muridnya. Istilahnya di Yohanes pasal yang ke-14 dan seterusnya, ayat yang ke-16 mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Ini merupakan sebuah kalau dalam bahasa kita itu saat-saat terakhir Tuhan Yesus bersama dengan para murid-murid. Ya. Murid-murid merasa bahwa ia akan kehilangan. Mengapa? Karena mereka akan berpisah dengan gurunya. Mereka akan berpisah dengan pribadi yang selama ini selalu diikuti. Pribadi itu adalah Yesus. Maka banyak di antara mereka mengalami kesedihan. Mereka takut kehilangan. Harapan mereka akan menjadi sebuah sia-sia. Mengapa? Karena ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, Yesus selalu mengadakan mujizat. Dan banyak hal yang diperbuat oleh Yesus ketika mereka bersama-sama ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Nah, itulah sebabnya di Yohanes pasal yang ke-14, Tuhan Yesus menghibur para murid-murid. Salah satunya di ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, penolong yang lain menunjuk kepada Tuhan Yesus. Yesus dalam bentuk yang lain. Yesus dalam bentuk roh. Karena tidak selamanya Yesus yang mereka ikuti akan diam di dalam daging. Nah, jadi penolong yang lain akan menyertai mereka.
Penolong yang lain itu disebut yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenaikan Yesus ke surga memungkinkan dia tinggal lebih dekat di hati kita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus akan selalu hadir, menyertai mereka. Tuhan Yesus akan hadir, menyertai kita. Sebagaimana dikatakan oleh para penulis kitab Injil pada saat kedatangannya yang pertama. Perempuan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka penyertaan Tuhan Yesus hanya sebatas pada lingkungan tertentu. Dan dia hanya akan menjadi manusia yang diam di dalam daging. Tetapi ia naik ke surga, dia akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan orang yang percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu. Saudara percaya adanya Roh Kudus? Ya. Minggu depan kita akan ibadah, dan ibadah minggu depan adalah sebuah peringatan bagaimana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan para murid-murid. Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan orang Kristen. Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya. Kita akan melihat di ayat yang ke-18 selanjutnya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku. Tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun apa? Akan hidup. Sebab aku hidup, Tuhan Yesus hidup. Dia tidak tinggal diam di surga, tetapi dia memerintah sebagai raja. Amin Bapak Ibu. Maka ada sebuah lagu pujian, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak tinggal diam di dalam daging. Ia naik ke surga. Ia akan menyertai kita dalam bentuk roh. Maka tadi di sana dikatakan yaitu roh kebenaran. Kita tidak akan dibiarkan sebagai seorang yatim piatu. Ya, pengertian yatim piatu di sini kan menunjuk secara literal, menunjuk kepada orang yang tidak punya bapak, tidak punya ibu ya. Kalau bagi kita yang sudah dewasa tidak masalah, karena sudah menjadi bapak dan ibu ya. Tetapi bagi anak-anak, bagi orang-orang yang belum dewasa, nah akan kehilangan. Ya, itulah sebabnya di sana dikatakan penyertaan Tuhan itu digambarkan seperti Tuhan menyertai anak yatim piatu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita di sana. Lalu di ayat yang ke-20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, Bapakku, dan kamu di dalam aku.
dan aku di dalam kamu. Ya. Aku di dalam kamu, kata Tuhan Yesus. Berarti bahwa penyertaan Tuhan Yesus menjadi sempurna. Ya, selanjutnya Mbak Lydia. Nah, Agustinus the Hippo pernah berkata bahwa Tuhan, Engkau naik ke surga di depan mata kami. Dan waktu kami berbalik dan bersedih, ternyata kami menemukan Engkau sudah ada di dalam hati kami. Nah, ini sesuatu hal yang sangat indah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dirasakan oleh para murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka bersedih karena mereka berpisah dengan Tuhan Yesus. Namun ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka bersuka cita karena mereka bisa melihat Tuhan Yesus kembali. Nah, selanjutnya pada saat mereka melihat bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, hati mereka kembali menjadi sedih. Ya. Namun setelah peristiwa Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, hati mereka bersuka cita. Ya. Seperti hati kita ya. Kadangkala kita memang bersedih, tetapi kadangkala bersuka cita. Ya. Kata orang, suka dan duka silih berganti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Agustinus the Hippo juga kita alami ketika kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, kita merasa sedih. Tetapi ketika kita bertemu, setelah kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, pasti hati kita bersuka cita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadikan Allah mengutus Roh Kudus. Lalu Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memungkinkan Rohnya tinggal di dalam hati kita. Tadi sudah kita bacakan di Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan bahwa sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ada pengajaran tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah berdiamnya Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sehingga kita akan merasakan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak merasa sendirian. Tetapi Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Lalu selanjutnya yang kedua yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Kita baca di Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Saya kasih warna kuning di sana dalam slide saya, bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia banyak mengerjakan. Antara lain yang mempersiapkan tempat bagi kita di Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Nah, lalu Dia dari antara orang mati, Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati, lalu Allah mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga.
jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaannya dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah ditaklukkannya. Ditaklukkannya di bawah kaki Kristus. Dia telah memberikannya kepada jemaatnya sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Di sana dikatakan berkuasa di dunia ini. Ya, kata di dunia ini sebenarnya menunjuk kepada dunia yang kita diami. Ya, dunia ini. Tetapi dunia lain, dunia roh. Ya. Lalu dalam ilmu fisika disebutkan jagat raya. Jagat raya itu kan dunia dengan segala isinya. Baik bumi, cakrawala, angkasa luar sana. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus yang kita percayai adalah Allah yang berdaulat. Dia memerintah di surga dan di bumi. Dia memerintah kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, jikalau dia memerintah, maka hendaklah kita turut, takluk, tunduk di bawah pemerintahannya. Nah, selanjutnya bagian yang ketiga, Yesus naik ke surga. Yesus menjadi pembela kita. Nah, teks firman Tuhan ini sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yudi 2 minggu yang lalu ya kalau tidak salah. Kita baca di Roma pasal yang ke-8 ayat 33 dan 34. Berbunyi demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Garis bawah di sana, menjadi pembela kita. Hal yang menarik kita perhatikan di sini adalah kata pembela. Ya, kata pembela yang dipakai dalam teks ini adalah kata yang biasa dipergunakan di pengadilan. Ya, jadi kalau kita melihat atau kalau kita berada di ruang pengadilan, maka di sana ada seorang hakim. Seorang hakim tersebut mendudukkan seseorang yang terdakwa melakukan kesalahan. Nah, lalu ada seorang pengantara atau pembela, atau bisa juga disebut mediator atau pengacara. Nah, makanya jikalau seseorang berada di pengadilan dan dia dihakimi untuk membela kesalahannya, maka orang yang melakukan kesalahan tersebut akan mencari seorang pengacara. Pengacara itu adalah pembela. Ya, jadi Yesus sebagai pembela kita. Hidup kita dihantui oleh bermacam-macam tuduhan atau intimidasi yang bersifat negatif, baik intimidasi itu berasal dari diri kita sendiri dan orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Kadangkala membenci kita, mengejek kita, mengolok-olok kita, menghakimi kita. Bahkan kadangkala kita dianggap sebagai musuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai pembela, dia memberi kekuatan kepada kita. Amin.
Yesus sebagai pembela, dia memberi kekuatan kepada kita. Dia membantu kita mengatasi tuduhan-tuduhan tersebut. Maka ada tuduhan-tuduhan yang negatif kadang-kala muncul dalam pikiran-pikiran kita. Mestinya untuk melawan pikiran-pikiran negatif, tuduhan-tuduhan yang negatif tersebut, kita mesti berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan damai dan sejahtera. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Petrus tentang damai sejahtera dalam ibadah yang pertama. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28, di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam suasana kita masih memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat Dia menjadi pembela kita. Yesus adalah pembela kita. Nah, bagi kita Yesus Kristus menjadi pembela, mediator, pengacara. Untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk menghadapi segala tuduhan-tuduhan, pelanggaran-pelanggaran, dakwahan-dakwahan. Ya, dari pikiran kita atau mungkin karena pengaruh roh jahat. Nah, contoh kita bisa melihat kasus yang terjadi dalam pengadilan. Itulah sebabnya tadi sudah saya sampaikan, ketika seseorang diperhadapkan dalam sebuah pengadilan, maka orang tersebut perlu seorang pengacara, perlu seorang pembela. Nah, saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah naik ke surga, Dia menjadi pembela kita. Amin. Setiap perkara yang kita hadapi, baiknya kita serahkan kepada Tuhan. Setiap persoalan yang kita hadapi, baiknya kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita minta tolong kepada Tuhan. Dan saya yakin ketika kita minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan turun tangan untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus telah naik ke surga. Kenaikannya ke surga memungkinkan bahwa Dia akan tinggal lebih dekat dengan kita. Melalui kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yesus naik ke surga membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat, berkuasa di surga dan di bumi. Yesus naik ke surga, Dia menjadi pembela kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kiranya firman-Mu ini akan Kau meteraikan di setiap hati kami, supaya firman-Mu mempengaruhi hidup kami, firman-Mu tinggal di dalam hati kami, dan firman-Mu menghasilkan buah, supaya kami semakin memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Jemaat GKI Makedonia Kadirejo, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya hari ini berkat melimpah atas hidup kita di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu yang berbahagia ini, kami ingin menyapa saudara-saudara yang baru pertama kali menghadiri ibadah di GKI Makedonia Kadirejo. Kiranya minggu depan dapat kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat datang dan selamat bergabung. Berikut Warta Jemaat 28 Mei 2023. Pelayan firman Tuhan, ibadah pertama akan dilayani Ibu Esther Sutarti, ibadah kedua akan dilayani Pendeta Petrus Suryadi. WL akan dilayani Saudari Monica, singer oleh Saudari Ica dan Saudari Melva, keyboard oleh Saudara Alfa, gitar Saudari Tuti, bass Saudara Yoga, drum Saudara Gary, LCD Saudari Tresya, audio Saudara Arin. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya pada hari Minggu, ibadah pertama akan dimulai pukul 7 pagi, ibadah kedua akan dimulai pukul 9 pagi. Ibadah sekolah minggu pada hari Minggu bertempat di gereja dimulai pukul 8 pagi, ibadah komisi pria pada hari Selasa bertempat di Bapak Toga pukul 7 malam, ibadah persekutuan wanita pada hari Kamis pukul setengah 5 sore bertempat di Ibu Subari, ibadah keluarga pada hari Jumat pada pukul 7 malam bertempat di keluarga Bapak Willy. Ibadah pemuda bertempat di gereja pukul 6 sore. Berikut laporan keuangan Minggu 14 Mei 2023. Persembahan sebanyak 549.000, ibadah keluarga sebanyak 109.000, perpuluhan oleh NN 150.500.000 dengan total 1.308.000 rupiah. Persembahan Natal dan Paskah sebanyak 184.000. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.